Perkenalkan, nama saya Sia Lencung dari Universitas Pancasakti Tegal dengan prodi akuntansi. Di sini saya ingin mereview sebuah film dokumenter yang berjudul The Human Scale atau dalam arti skala manusia. Film ini adalah film yang mengandung sebuah unsur provokatif dan kontroversial. Film ini juga telah menantang sebuah gagasan mengenai status quo tentang sebuah perencanaan kota dan menawarkan harapan untuk membuat kota lebih berkelanjutan dan layak huni bagi semua orang. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian status quo. Status quo ini adalah suatu bentuk pertahanan dalam sebuah keadaan yang sekarang tetap sama seperti keadaan sebelumnya. Di film ini juga akan membangkitkan semangat bagi para pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pendukung ruang publik dimanapun mereka berada. Di sini, menurut argumen seorang dokumenter yang bernama Andreas M. Dahlsgaard berpendapat bahwa setengah dari populasi manusia akan tinggal di perkotaan. Dan pada tahun 2050 di masa depan yang akan datang akan meningkat menjadi 80% dan mengalami urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi ini adalah sebuah pengertian yaitu dalam suatu perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk yang ada di desa. Hal ini terjadi karena arsitek dan profesor dari Denmark yang bernama Jan Gehl telah mempelajari perilaku manusia di kota selama 40 tahun. Dan dia juga telah mendokumentasikan bagaimana kota modern nanti akan menolak interaksi manusia dan berpendapat bahwa kita dapat membangun sebuah kota dengan cara mempertimbangkan kebutuhan manusia akan inklusi dan keintiman. Dokumenter Andreas M. Dahlsgaard meneliti kota-kota seperti yang terjadi di negara China, New York, dan lain-lain yang menunjukkan berbagai macam masalah, solusi, dan kemungkinan pengembangan kota. Arsitek Denmark yang bernama Jan Gehl membuat kasus yang sangat baik untuk merancang sebuah kota. Karena kota-kota besar sangat kekurangan waktu dan uang untuk memperluas infrastrukturnya guna memenuhi peningkatan permintaan dan kelayakan huni dalam struktur perkotaan. Rancangannya melibatkan sebuah pengurangan ruang yang diberikan untuk mobil dan peningkatan ruang yang dihuni oleh pejalan kaki. Sehingga hal ini sangat mendorong interaksi manusia melintasi batas kelas dan mengurangi efek melemahkan dari isolasi yang bertingkat tinggi.
Contoh kasus yang terjadi ada di Melbourne yang sudah 3 kali terpilih sebagai kota paling layak dihuni. Karena di sana telah mewujudkan konsep yang diterapkan oleh Jan Gehl dengan zona larangan lalu lintas dan dominasi sepeda di atas mobil. Di Melbourne, para perencana ditantang untuk menarik penduduk pinggiran kota untuk kembali ke pusat kota, sehingga hal ini berhasil dalam membuat jalur atau gang-gang yang terhubung di belakang bangunan yang sebelumnya merupakan tempat pembuangan sampah yang kumuh diubah menjadi jalur pejalan kaki yang ramai dengan deretan kafe-kafe dan toko-toko. Contoh lain yang bermasalah juga terjadi di negara China. Para perencana di sana telah merancang sebuah jaringan pejalan kaki yang akan melintasi kota tegak lurus dengan pola lalu lintas. Namun, apa yang terjadi di sana ternyata ditemukan bahwa sebuah penyeberangan yang dirancang ulang yang seharusnya ramah pejalan kaki telah diubah kembali untuk mendukung lalu lintas mobil. Ada juga di ibu kota Bangladesh, Dhaka, kota yang dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Para perencana di sana yang dipengaruhi oleh Jan Gehl juga berhadapan dengan kepentingan modal internasional yang berlawanan. Bank Dunia memberikan bagian terbesar dari pinjaman sebuah transportasi untuk jalan raya, meskipun hanya 5% dari seluruh populasi yang harus mengganti pinjaman besar menggunakan mobil. Namun, masalahnya yang terjadi adalah di sini Dalsgaard telah mengesampingkan kesenjangan yang melebar antara yang kaya dan yang miskin yang berdampak pada kota-kota di seluruh dunia. Dalsgaard juga telah memanifestasikan kebutaan sosial sesekali ini dalam pujiannya terhadap New York City dengan transformasi Times Square dan bentangan Broadway di sekitarnya. Zona pejalan kaki yang terletak secara strategis ini dapat mendorong perkelahian bola salju lingkungan yang spontan, tetapi mereka terutama melayani wisatawan tamasya. Sementara itu, di seluruh kota, sebagian besar area perumahan skala kecil yang terjangkau diratakan untuk mendirikan kantor-kantor bertingkat tinggi bagi orang kaya. Namun, pendekatan optimis Dalsgaard juga memberikan hasil yang benar-benar positif. Setelah Christchurch di Selandia Baru hampir hancur total oleh gempa bumi, warga biasa diberi suara dominan dalam rekonstruksinya dan memilih model Jan Gehl skala manusia. Bahkan ketika pemerintah federal memerintahkan proyek tersebut, banyak ketentuan yang didukung orang tetap ada. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari film The Human Scale ini adalah kita sekarang menjadi tahu bahwa yang pertama, kita akan membentuk kota, tetapi kemudian kota yang akan membentuk kita sendiri.
Temuan arsitek ini temuan arsitek Denmark ini yang berusia 81 tahun bernama Jan Gehl yang selama lebih dari 40 tahun telah berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan perkotaan dengan membantu orang-orang menaklukkan kembali kota. Gehl juga telah mempelajari suatu hubungan antara kehidupan dan bentuk sejak pertengahan 1960-an. Ketika ia mulai mempertanyakan pendekatan modernisasi yang melihat model arsitektur dari atas bukan dari dalam. Arsitektur saat itu sangat sering obsesi dengan arsitektur demi arsitektur dan sangat sedikit menarik minat penghuninya. Hal ini yang membuat Gehl menyadari bahwa ada suatu kesenjangan yang fantastis antara apa yang dilakukan para ilmuwan sosial dan apa yang dilakukan oleh profesi arsitektur dan perencanaan. Maka kita juga tahu bahwa arsitektur dan perencanaan kota memiliki pengaruh besar pada pola kehidupan. Gehl telah menemukan bahwa arsitektur dalam 12 sampai 15 tahun terakhir telah berubah menjadi lebih baik secara global dan ada lebih banyak fokus untuk membiarkan orang bergerak tanpa mobil. Maka kegiatan dalam suatu manajemen proyek adalah sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan secara jelas. Ada juga menurut peneliti bernama Kersner menyatakan bahwa definisi manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Maka pelajarannya yang kita ambil pertama dari film tersebut adalah kegiatan manajemen proyek memiliki unsur-unsur seperti kumpulan orang, kerjasama, dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, kegiatan manajemen proyek dalam film tersebut dapat berhasil jika didukung mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Ketiga, kegiatan manajemen proyek dari film tersebut juga dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya manajemen mulai dari sumber daya manusia, uang, material, metode kerja yang baik, dan lain-lain. Keempat, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai suatu pencapaian tujuan yang ideal dengan sebuah perencanaan kota. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih.